Pak Mayor Iswandi. Bang, gimana melihat kasus Nikita Mirzani yang saat ini meminta penangguhan penahanan? Gimana Bang sebagai seorang praktisi menanggapi itu? Kalau saya ya, sebagai praktisi, sebenarnya kalau saya, apalagi kalau saya sebagai hakim, dalam perkaranya Nikita Mirzani, saya ini di kita udah 2 kali maju penangguhan demi kemanusiaan. Nikita Mirzani, kalau saya sebagai hakim, saya kabulkan penangguhan. Sebab itu dibolehkan di dalam pasal 31 dibolehkan itu menentukan penangguhan dengan persyaratan terdakwa tidak melarikan. Ada itu, ada lagi, ada uraian-uraiannya ada lagi. Dan Nikita Mirzani perkara Nikita Mirzani bukanlah perkara yang meresahkan dalam arti membahayakan masyarakat, bukan perkara teroris, bukan perkara pembunuhan, bukan perkara bandar narkoba. Ini kan masukkan perkara yang belum tentu juga Nikita Mirzani melakukan perbuatan itu. Kembali lagi, kalau saya tidak ada niat saya untuk mempengaruhi, kalau saya menjadi hakim saya kabur. Harapan saya ini demi kemanusiaan, apalagi kita masih Islam seperti ini. Bukan aja apa sih kepentingan terhadap Nikita sampai ditahan udah 8 bulan, karena udah 8 bulan lebih kan. Nah, apalagi tidak kalau seandainya kita anggap Nikita Mirzani pasti putus bebas. Loh, dia udah di 8 bulan di penjara. Seperti inilah saya kira kalau saya bebas, bukan bebas, dikabulkan penangguhan. Oke Bang, apalagi dia mempunyai seorang anak yang masih mungkin dikatakan di bawah umur, gitu kan? Gimana tanggapan Abang itu? Ya makanya saya bilang demi kemanusiaan dan tidak bertentangan sama undang-undang, tidak ada tentang undang-undang. Dan apa juga masuk sampai urgensinya bahkan untuk menahan kita ya. Maka harapan saya hakim kabulkan aja lah, tangguhkan di penahanan. Nah, tapi kan masalahnya karena adanya pemerasan, adanya ancaman dan segala macam mungkin yang membuat Reza Gladys menempuh langkah hukum untuk bisa membuat efek jerah terhadap Nikita Mirzani yang selama ini kita ketahui yang orang lihat kebal dari hukum, Bang. Nah, Abang melihat hal ini seperti apa? Ya enggak dong. Ini kan kalau begitu namanya hakim terpengaruh oleh si pelapor, udah salah. Nggak bisa dong. Hakim kan punya pendirian. Masa karena aku bilang karena si Reza itu hakim, berarti si pelapor bisa intervensi hakim dong. Nggak benar dong kalau gitu. Nggak benar itu, nggak benar. Karena memang pengaruh karena itu ditahan. Ini kan subjektif penilaian dari hakim. Tetapi aku bilang demi kemanusiaan, saya tangguh penahanan. Penahanan bukan berarti dia bebas. Itu. Saya ini makanya saya bilang, saya pernah menyidangkan di tentara 2 orang dia ditahan. Saya ngelihat perkara ini akan bebas. Tapi kita bisa melihat dia akan bebas terjadi. Saya ajukan ke Papra itu perwira penyelidik perkara, Pangdam waktu itu. Saya minta agar orang tersebut dibebaskan dulu, sementara nunggu persidangan berjalan. Akhirnya di sidang dibebaskan. Ternyata waktu kami sidang, memang akhirnya bebas. Nah kan kalau seandainya dia tahan dan sudah ditahan sampai sidang kan ternyata dia bebas kan kasihan. Begitu juga Nikita Mirzani ini. Jadi menurut Abang kemungkinan Nikita Mirzani ini bisa dikatakan bebas itu Bang? Bisa aja. Kan ini kan tujuannya ada katakan pemerasan segala macam. Sekarang gini, logika ya. Kita bicara logika orang awam dulu nih. Katanya pemerasan. Nah, saya tanya pemerasan. Pemerasan itu seharusnya kalau memang ada terjadi pemerasan, Nikita minta uang hari ini. Sebelum dia mentransfer duit, dia udah menghubungi aparat tertangkap tangan. Ini kalau dia mentransfer seandainya hari ini, 2 minggu kemudian baru dia dilaporkan, ada apa terhadap perkara ini? Paham nggak maksud saya? Ngerti kan? Itu satu. Yang kedua, menurut informasi ada, ini Nikita itu diberikan uang itu karena jasa dia endorse daripada produk itu. Ini kan menurut yang ini. Nah, di sini saya bilang, kalau saya sebagai penasihat hukum di sini kita buktikan kalau memang bisa ini. Tapi menurut saya memang ada tanda tanya bagi saya kalau dikatakan pemerasan. Menurut saya tidak ada pemerasan. Ini menurut saya, penilaian saya nggak ada pemerasan. Di mana pemerasannya? Nah, terakhir ini juga ada dikatakan ternyata produk ini, kata gue itu kan, ada tidak tercatat di BPOM. Begitu kan? Berarti produk ini saya bilang di sini hakim kalau memang kita mau mencari kebenaran sidang itu kebenaran. Ini proses juga dong.
perkara ini, justru perkara ini lebih membahayakan daripada perkara yang kita bisa. Sebab dipakai oleh konsumen yang banyak. Iya, iya. Apabila tidak terdaftar, kita kan tidak ada jaminan. Itu lebih berbahaya. Tapi proses juga, kalau memang fair kita dalam perkara ini, tapi kalau kita punya ada kepentingan lain atau apa, saya tidak tahu. Tapi kalau mau fair memang ya kita diproses juga perkara ini. Apakah hal itu akan dilakukan oleh penegak hukum untuk bisa memberikan rasa keadilan bagi semua orang, Pak? Seharusnya selayaknya hakim memerintahkan untuk diproses juga perkara, dibuka semuanya biar terang benderang kita tahu semuanya. Inilah pintu masuk untuk kita lihat produk yang miliknya yang melaporkan si ini kita ini satu itu benar atau tidak. Itu justru saya bilang ya, inilah yang lebih sangat berbahaya itu apabila ini tidak terdaftar di kesehatan. Itu lebih bahaya daripada kasusnya di kita yang dituduh memeras. Betul. Cukup, oke. Oke. Bagus.